Cungko itu kita nggak dibayar per bulan, jadi kayak dia biasa ngasih itu Sekali 150. Makeup? Oh, lu pakai apa? Pakai tanah liat ngebedakinnya? Kadang ada yang suka, kadang ada yang nggak suka. Ini gimana sih bego nih gini? Nggak lu toyor palanya tuh? Ya jangan ntar aku dipecat. Lu nggak katain aja, dasar lontong gitu. Tapi kamu pernah terjun menjadi kupu-kupu malam nggak? Jadi kayak di Solo tuh sistemnya tuh senggol bacok. Sebelum aku nih, ada satu namanya Aurel gitu. Sebut nama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan yang namanya Aurel banyak, bukan Aurel Hermansah kan dia. Si Aurel itu di belakang. Dia tuh bawa batu kali. Itu kayak bencong pala lu gitu. Terus aku nengok begini. Nggak lama 3 bulan atau 4 bulan itu ada kejadian lagi, teman aku ditembak mati di situ. Tepuk. Kurang kencang mau THR nggak? Dah. Penjilat semua. Kepala senderan, anaknya di bahu. Udah di kasur, jangan ragu-ragu. Acara apa yang ditunggu-tunggu? Pastinya Nikita di malam minggu. Oke, balik lagi di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan A Night with Nikita di channel YouTube-nya Opera Entertainment yang selalu kalian tunggu-tunggu, karena cuman di sinilah yang akan memberikan sajian-sajian yang menarik dan tentunya pastinya real yang bisa menyentuh dinding rahim serta hati dan kolbu kalian masing-masing yang ada di rumah ya. Nah, malam ini aku akan kedatangan narasumber yang memiliki kisah hidup yang begitu banyak sekali cobaan karena adanya perbedaan dalam dirinya. Dan aku juga mau ngingetin sekali lagi bahwa Opera Entertainment selalu bagi-bagi hadiah setiap minggunya. Caranya gampang banget, tidak ada syarat sih, tapi nggak susah sih. Kalian cuma nonton aja tayangan Opera Entertainment, semua tayangan dari awal sampai akhir. Nanti di situ akan diberikan jawaban. Nah, jawabannya itu ada di setiap tayangan-tayangan yang ada di Opera Entertainment. Ya, dan jangan lupa buat kalian semua aku ingetin juga untuk di follow Instagramnya Opera Entertainment dan di subscribe, lalu disebarluaskan mau ke antero dunia, ke Rusia, ke Ukraina boleh. Kalau belum di blok ya Instagramnya. Oke. Kalau begitu kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita panggil aja langsung narasumbernya. Halo Neng. Halo Jenny. Halo Nikita. Kalian pasti agak bingung, sebenarnya ini war atau wanita sesungguhnya? Karena kalau dilihat sekilas seperti wanita loh kamu. Tetaplah aku war. Kamu war, tapi kamu cantik loh. Ya insya Allah Wardah. Iya Wardah ya. Bener, aku nggak bohong. Biasanya kalau laki kau wujud perempuan pasti ada aja tulang-tulang belulangnya yang kelihatan kayak laki-laki, tapi kamu kayak perempuan loh. Pinggangnya, kakinya kecil, tangannya. Ini aku kikis nih. Oh dikikis, tulangnya Iya, di apa? Pakai gerinda. Oh, digigit tulangnya di ini. Kadang kalau kelaparan aku gagotin tahu buat Ya, cemilan. makanya kayak kecil kayak perempuan tuh perutnya. Pinggangnya ini loh kamu kayak cewek. Enggak. Coba berdiri dulu, coba lihat. Tuh, pinggang cewek loh ini. Biasanya kalau cowok kan di sininya lekukannya cowok gitu. Kamu minum hormonnya udah berapa derigen? Ya ampun, itu udah tangkian kayaknya Udah deh, nggak bukan dirigen lagi. Oke, namanya siapa tadi? Aku Anya, biasa dipanggil Anya. Anya Geraldine. Enggak, Anya Anggra ini aja. Anya Anggra ini nama. Anya Geraldine kayak ketinggiannya dia. Ketinggian ya. Kamu nama sebelumnya apa? Mau disebutin. Ya apa? Nama asli Iya. Chris. Oke, masih oke lah. Masih oke, masih cakep. Usia berapa sekarang, Neng? Aku mau ke 30. 30. Oke. Usia 30, pekerjaan. Dari awal atau sekarang ini? Dari pas dalam perut. Ngerjain orang tua kayaknya dia, ngerengek-ngerengek. Dari kamu udah mengerti dunia ini seperti apa? Oh, aku mulai kerja itu dari awal aku kerja itu aku nari. Nari. Aku dancer bareng perempuan, tapi aku di situ transpuan sendiri. Oke. Jadi aku punya kru 5 orang, 5 dancer. Aku perempuan yang 4-nya itu Laki-laki. aku transpuan yang 4-nya
perempuan asli. Oke. Hanya boleh geser sedikit Nya, nanti Iya. kamu terjatuh. Boleh Nyi, maaf. Agak canggung deket Nyai. Kenapa? Gak apa-apa, cantik. Nah terus abis itu jadi dancer. Jadi dancer, dari dancer itu dapat 3 tahun, tapi dancernya itu kayak Ada ininya nggak nama sanggarnya atau apa? dulu sih aku ikut kayak dari IO aku tuh kayak shadow dancer ya. Oh, oke. Terus Berarti dari- nggak kelihatan dong dancernya. bebayang, aku kan emang bayang. Iya. Ilustrasi kalau kata orang. Terus dari dancer, Dan- sekarang Sekarang aku kayak lebih dalemin kerja make up di dunia malam buat kayak para LC. oh gitu. Itu udah berlangsung berapa lama kamu make upin LC? 6 sampai 8 tahun kayaknya deh. Yang 2 tahun itu nggak aku hitung karena masih pembelajaran kan ya, maksudnya kita masih butuh proses. Di karaoke mana kalau boleh tahu? Dulu zamannya masih Alexis buka. Emang Alexis sekarang tutup? Udah tutup. Masa? Sejak kapan tutup Alexis? Udah lama banget. Sejak pandemi ya? Sebelum malah jauh sebelum pandemi. Alexis bukan pasti buka, di Udah kota enggak. kan? Iya di Kampung Bandan. Deket sini loh, deket. Iya. Nah terus 2 tahun gak dihitung karena belajar. Habis itu jadi perias tetap di Prias tetap jadi karyawan tetap di Alexis. sana. Itu hitungannya 6 tahun. 6 tahun berarti. Kenapa kamu lebih memilih jadi perias LC? Bukannya bayarannya kecil? Iya sih dibilang kecil ya kecil, cuman karena emang nalurinya akunya suka di make up ya. Maksudnya kayak bisa gitu loh kebiasaan ke bidang aku tuh larinya Make up. ke make up, Passionnya ke di salon, situ. kayak ke hairdo, ke make up itu udah aku pegang. Jadi kerjaan kamu make up, hairdo juga. Heeh. Biasanya kalau kerja jadi perias LC gitu, kamu ngeriasin semua LC yang ada di situ atau LC yang mau bayar aja? Semua aku cuman megang lokal. Tapi kadang gini nih, kalau di sana kan ada lokal, ada cungko, ada Uzbek. Jadi kalau dari Uzbek atau cungko ini berniat untuk, maksudnya pengen di make upin sama Kamu kita gitu loh, kita satu tim itu ya dia datang. Tapi sebenarnya dari masing-masing kategori itu punya tukang make upnya masing-masing gitu. Tapi rate-nya kalau beda-beda nggak? beda. Kalau yang lokal berapa kamu dibayar per 2 minggu ya? Enggak, aku per bulan. Per bulan berapa? Per bulan aku 4.500.000. Oh lumi ya, di atas UMR ya. Kalau cungkok, Cungko itu kita nggak dibayar per bulan, jadi hitungannya per make up aja bayarnya. per makeup berapa tuh? Kalau cungko sih pelit ya. Oh, Kayak dia biasa ngasih itu di bawah anak-anak lokal. iya berapa? Sekali makeup? 150. Makeup? Oh, lu pakai apa? Pakai tanah liat ngebedakinnya? Pakai bedak pupur. Oh, pelitur ya, Pelit Nek. banget. Kita lebih kalau Kalau masalah Uzbek. itu Uzbek. itu bisa sekali make up dia, kalau misalkan aku targetin 300 dia bisa ngasih 500 Oh, itu dia bayar sendiri atau dari tamu? sendiri karena uang tip income ke dia kan lebih gede. Oh, kalau yang lokal memang udah dari kantornya. Kalau lokal aku hitungannya bayar dari perusahaan, aku udah digaji seperti itu. Jadi mungkin mereka ngasih tip. Tip. Oh, berarti kamu nge-make upin berapa banyak perempuan tuh setiap hari? Satu hari itu dulu aku megang 22. Jadi semua kamu make upin? Itu lokal ya. Itu lokal. Itu udah termasuk hairdo sama make up. Itu startnya dari jam berapa sampai jam berapa? Start aku mulai jam 12 sampai jam 5. Jam 12 siang. Itu cewek-cewek udah pada datang tuh buat di make up. Sebagian, kadang ada yang datang jam 1, jam 2. Jadi giliran gitu loh. Jadi nggak numpuk di salon. Oh, gimana, enak nggak jadi pekerja rias lontong? Enak nggak enak sih ya, namanya kita kerja sama orang kayak begitu. Jadi kadang ada yang suka, kadang ada yang nggak suka. Ntar kita kadang diomelin. Ini gimana sih bego nih gini. Kasarnya gitu kan. Cuman namanya kita mau ngelawan ya kita digaji sama perusahaan kan. Udahlah. Yang nggak enaknya selain dikatain apa aja? Namanya make up itu nggak pernah bisa diburu-buru. Jadi itu kayak misalkan ada tamu nih, bookingan. Gue ditunggu tamu di jam segini. Otomatis kita harus kejar bener-bener waktunya itu. Jadi kayak diburu-buru apa segala macam itu aku nggak bisa kayak gitu. Kadang dia bilang, lu mah gimana udah dibayar gini segala macam. Masa lu bikin gue kayak begini? Ya kan kita standby jam 12, sementara lu harus di booking jam sekian. Lu datang last minute. Nggak lu toyor palanya tuh? Ya jangan ntar aku dipecat. Lonte? Jangan, ntar aku dipecat. Lu nggak katain aja, dasar lontong gitu. Tapi kamu pernah terjun menjadi kupu-kupu malam nggak? Atau cuman jadi tukang rias aja? Kalau terjun pernah. Pernah juga? Pernah. Di Itu- Alexis juga? Enggak lah. Di mana? Ada 2 tempat. Pertama aku di Taman Lawang.
Oke. Emang sarang burung ya cuy di situ. Dulu. Taman Lawang itu aku zaman pertama kali ke sana tahun berapa aku lupa. Pokoknya 3 tahun setelah lulus itu aku langsung lari ke sana. Di Taman Lawang, nah dapat berapa tahun gitu. Berhenti di Taman Lawang tuh karena aku satu, namanya kan gini loh, dimanapun tempat yang dicari tamu tuh orang yang baru, benar nggak, wajah baru. Jadi ketika aku baru datang ke sana, di sana tuh udah banyak kayak senior yang udah cantiknya kayak apa gitu kan, bentuknya kayak apa, namanya tamu. Jadi kayak di Solo tuh sistemnya tuh senggol bacok gitu. Berarti kamu bawa celurit dong? Enggak lah. Oh. Enggak ya dong. kan nggak tahu, kirain senggol bacoknya Maksudnya war gini. kan beneran. Oh bener banget. Jadi kayak aku tuh pernah kejadiannya kayak gini. Aku pernah, sebelum aku nih ada satu namanya Aurel gitu. Sebut nama apa? Nggak apa-apa, kan yang namanya Aurel banyak, bukan Aurel Hermansyah kan, dia kan Jangan. perempuan wanita asli. Namanya Aurel gitu kan. Jadi aku biasa manggil Kak Aurel gitu kan. Kak, dulu kita deket banget sampai aku dikasih tau, Neng kalau di sini gini, kalau di sini gini, kalau ada si abang ini harus bayar per minggu sekian gitu kan. Oke, iya Kak gitu. Namanya aku anggota baru, iya aja. Tapi ketika jalannya waktu tuh entah memang sifat aslinya dia aku nggak tahu, paham banget gitu kan. Ketahuan sama aku tuh kayak, jadi aku datang misalkan nih, kalau yang lain datang tuh standby abis Isya jam 8 lah, mereka standby jam 9 sampai pulang pagi. Kadang aku datang tuh jam 10 udah udah make up segala macam, setengah 12 udah sampai sana, jam 2 setengah 3 tuh udah aku pulang, nggak sampai subuh, nggak sampai pagi kayak Karena langsung dapet tamu. dapet gitu kan. Alhamdulillah, mungkin namanya baru masih belia gimana pun dilihat masih enak. Dari situ dapet udah lumayan, kalau buat aku sih udah lumayan gitu kan. Sering terus kayak gitu, mungkin namanya sifat diri manusia kita nggak pernah tahu ya. Aku pun nggak pribadi nggak tahu, yang tahu itu teman dari depan gitu kan. Kebenaran memang akunya masih dikasih mujur kali ya. Ketika aku jalan, si teman dari depan nih, dia di warung posisi gitu kan. Aku mau jalan nyamperin dia nih. Si Aurel itu di belakang. Dia tuh bawa batu kali. Itu kayak namanya dia benci banget, udah benci kali ya. Dari teman deket, terus tamunya beberapa memang lari ke aku gitu kan. Udah kayak mau ngelempar aku, cuman teman aku tuh teriak, bencong pala lu gitu. Terus aku nengok begini. Itu Kak Aurel udah nyiapin batu mau ngelempar, dan ditahan sama ada almarhum ketua kita di sana gitu, namanya almarhum Bunda Joyce kan. Akhirnya kita berantem segala macam, kita direrai, dari situ kita diademin lagi. Akhirnya aku ya istirahat dulu nih, karena kan takut ya, namanya orang kita nggak pernah tahu dendamnya kan. Seminggu dapat istirahat, akhirnya aku balik lagi. Setelah aku balik lagi, nggak lama 3 bulan atau 4 bulan itu ada kejadian lagi, teman aku ditembak mati di situ. Loh kenapa? Jadi gini loh, namanya orang yang tadi aku bilang nggak pernah tahu emang dasar sifatnya colong menyolong atau kayak gimana, kita nggak ngerti. Adalah satu banci tua, terima tamu, tawar menawar, dapat tamu sekian orang Ambon, dapat dibawa tuh ke semak-semak. Aku kan nggak pernah tahu dia mainnya bersih atau tidak gitu ya, di semak-semak. Maksudnya kita Emang mau nengok biasanya begitu. mainnya emang di semak? Enggak, kalau aku sih enggak. Kalau Kamu dia di kan mana? mungkin karena udah aku mah dibawa kan. Di Kadang di Wisma, kadang di hotel. Wisma Atlet? Enggak dong Mami. Oh. Kita mau main apa mau kali aku Kan main nggak tahu. poli. Ya kan nggak tahu. Iya. Bisa Mami. Terus dibawa nih ke semak-semak. Pas udah di semak, ini aku udah ceritanya aja ya. Pas udah tahu kejadian itu, dibawa ke semak-semak. Entah itu dia kan kalau namanya BJ blojo gitu orang. Si bencong itu di bawah, si laki itu berdiri. Iya. Nah dipegang begini, posisi pegang begini dong tangan. Itu handphone di sini kata tamunya gitu kan, handphone di sini. Tapi namanya udah mungkin keenakan kan. Entah itu sedotan jet pamnya kayak gimana nggak ngerti. Sedotan tinja. Pokoknya tau-tau prut gitu lah. Pokoknya keluar aja muncrat. Gitu kan. Nah udah keenakan atau gimana aku nggak ngerti, nggak sadar tuh handphone katanya sih hilang. Kan kita nggak tahu dong itu dicolong atau enggak. Semak-semak tuh gelap loh. Iya. Jatuh itu kita nggak tahu. Bisa jadi yang di BJ itu ular jangan-jangan. Ya tapi dia keenakan. Kan semak-semak iya kan? Benar-benar. Gelap. Nah pas udah gitu kejadian hilang itu diambil. Setelah ngelainin tamu itu, namanya tamu kan mungkin entah itu dia malu atau gimana, buru-buru Iya. naik lagi motor pergi. Nggak lama 1 jam kemudian itu tamu balik lagi
nyari banci yang tadi sama dia gitu kan, nggak ketemu. Salah orang, namanya si Shakira ini tuh heboh gitu. Jadi rame lah, orangnya rame, ngebangun suasana gitu kan. Jadi kalau di sana sepi, dia yang menghibur gitu loh. Nah, dia nggak tahu nih, si almarhum ini nggak tahu kejadian itu. Jadi dia baru datang, orang itu udah sibuk nyari pelaku kan. Nah, nggak dapet, mungkin pelampiasan kali ya namanya si Shakira ini. Dia tuh kayak seolah-olah ngererai tapi dengan caranya dia gitu loh, dengan gua ngelucu. Nah kebetulan emang si orang ini udah keburu emosi, jadi ya mau nggak mau mungkin ditembaknya di depan mata kamu atau? Aku nggak, kebetulan di situ aku udah sama tamu udah pergi, dan aku dapat cerita dari teman-teman di situ. Tapi sempat masuk berita nggak ada bencong ditembak? Sempet kok. Pelakunya ketangkap akhirnya? Udah dapat 5 hari, selang 5 hari ketangkap. Dan itu 2 orang. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk menjadi kupu-kupu malam? Ya gimana ya, manusiawi kebutuhan. Aku kalau untuk mencakup kayak aku pribadi gini loh, dengan dulu aku sebelum kerja Alexis itu kupu-kupu malam dulu kan. Kebutuhan materi itu udah pasti buat keluarga. Jadi di sini aku jatuhnya tulang punggung, bisa dibilang tulang punggung. Aku bukan anak sulung, aku bukan anak bungsu, tapi aku anak apa dong? Anak jin kali ya. Oh iya kayaknya. Enggak, aku diposisikan gitu loh, maksudnya aku diposisikan untuk menjadi kayak tulang punggung keluarga gitu. Tulang mana? Tulang kuping kayaknya dia, lunak gitu ya, kayak kelakuan lunak. Senang deh. Nah, dari situ aku mikir, kamu tulang punggung. aku berpikir gini loh. Lah emang kamu gak punya kakak, adik, bapak? Bapak waktu itu posisi udah almarhum ayah. Keluarga itu kan harus ada yang menafkahi, membiayai gitu. Belum dengan adik aku yang waktu itu masih sekolah, aku masih belum punya apa-apa gitu, kasarnya belum berpenghasilan lebih gitu kan. Cuman belum punya keterampilan salon karena kan aku belum belajar. Jadi yang aku bisa apa? Ya udah, bukan kemauan pribadi banget sih sebenarnya, cuman kalau itu tuntutan udah harus dicukupi harga mati. Untuk kita berkelangsungan hidup ke depannya. Betul. Jadi awalnya sih ajakan temen karena aku pikir kan aku belum tahu dunia kayak gitu. Sebelum kita ngomong soal masalah keluarga, penghasilan kamu dari kamu menjual diri itu mangkal di Tamalang tuh berapa sebulan? Nggak tentu dong, Mami, nggak pasti. Karena kan biasanya itu range-nya. Biasanya kalau lagi rame-ramenya aku bisa, kalau aku ngumpulin banget ya, nggak beli kebutuhan atau segala macam, itu bisa 1,5 lah. Zaman dulu sebulan. Karena kan jadi susah dulu makan. 1,5 itu kalau aku benar-benar ngumpulin ya. Kalaupun emang untuk kayak kadang kita ada kebutuhan mendadak nih yang kita nggak pernah tahu gitu kan, di luar yang udah kita manage, atau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, ya paling 1 juta lah. 1 juta. Kirim ke orang tua. Dulu kamu jualan itu berapa harganya? Range harganya berapa? Paling kecil itu kalau aku terima short time itu 200. Itu diapain? Udah diapa-apain udah semua? Udah dobak udah ditusuk, udah dicekek, pokoknya udah di unboxing semua, udah 200 gitu. Diberakin? Ya enggak dong. Oh. Paling besar? Paling besar itu pernah sama bule ya, itu waktu itu pernah jadi langganan aku sih, itu 3 juta. Short time? Enggak, long time. Long time. Dari jam 10 sampai pagi aja. Oh, 3 juta termasuk gede dong kalau untuk Alhamdulillah dulu mah. Iya. Pernah nggak kamu nemu tamu yang aneh gitu, misalkan kayak Aduh, sering. minta dikencingin? Enggak, kalau kayak gitu enggak. Cuman kalau anehnya itu dalam arti kata dikasarin iya. Kayak dapat diinjak? Oh iya. Ya enggak sampai diinjak sih. Kayak kasar gimana sih, kayak fantasi dia mungkin ya, kayak dipukul, aku dicekek. Terus keluar dong suara lakinya kalau dicekek? Ya enggak lah, tetap aja begini. Emang suaranya udah asli gini? Aku begini. Oh, okay. Di apa gitu, pokoknya kayak di bahasa kasarnya dia tuh keluar, kayak fantasinya dia mungkin kayak gitu. Oh, oke. Tapi kalau aku boleh tanya, dari kapan sih kamu udah merasa kalau diri kamu itu jiwanya adalah seorang perempuan? Kalau untuk aku pribadi, tahu-tahu itu aku ngerasa aku beda, aku aneh itu SMP. Tapi kamu pernah terima bullying nggak?
Sering, bullying dari sekolah, iya sering. Kalau dari keluarga, enggak. Karena bullying itu kah kamu jadi begini atau Enggak. emang dari tiupan dari Tuhan? Enggak tahu deh kalau tiupan dari Tuhan. Cuman kalau untuk bullying aku enggak sih. Biasanya dibilang apa yang kamu teriang-iang sampai sekarang? Bencong, banci, gitu aja. Itu aja. Tapi marah nggak? Ya karena masih kecil, dia dipikir marah loh namanya diledekin. Cuman kalau udah semakin ledekin, karena kita sering ketemu apa segala macam, ya udah aku anggap udah biasa. aja ya? Cuman kalau untuk di lingkungan luar, iya aku marah. Tapi lebih sering kayak aku ngomong gini loh. Aku tuh marah, cuman sebatas marah. Kayak misalnya orang dewasa nih, aku masih kecil. Aku marah ya marah-marah ngoceh-ngoceh biasa, tapi nanti kelanjutannya tuh mungkin orang tua aku yang marah. Tapi dengan penampilan kamu kayak gini, orang tua kamu tuh ngerasain perbedaan atau gelagat-gelagat yang aneh nggak? Yang kayaknya nih anak gue jiwanya perempuan deh gitu. Itu dari kecil, dari aku umur 6 tahun. Udah tahu gelagat-gelagat anak laki-lakinya? Udah tahu. Itu masa-masa 6 tahun aku itu. Aku punya kakak almarhum sih, udah perempuan ya. Udah almarhum, dia umur beda cuman 3 tahun sama aku. Jadi kakak aku umur 9 tahun, mau 10, aku umur 6 tahun. Ini kata mama ya, aku nggak tahu, masih kecil kan, aku nggak ngerti. Kata mama gini, kita ke pasar bertiga. Di sana tuh aku, kakak aku, mama aku. Saat di pasar itu, dulu waktu zamannya masih model rok-rok sancanya kayak bahan gitu loh, Mak. Kakak aku dibeliin gituan. Mama belanja, terus aku ditinggal, aku sama kakakku dibeliin gituan, aku dibeliin balon yang dari plastik tenot gitu. Oh, emang dari kecil udah dibayang-bayangin sama kondom ya, Mak? Enggak juga sih, enggak ngerti begitu. Emang emaknya udah ngasih balon soalnya. Enggak lah, buat anak enggak ngerti. Maksudnya emang balonnya bentuknya begitu, balon plastiknya kalau Iya, dipencet bunyi. Nah, iya. dari situ aku milih tuh bukan tertarik tuh bukan sama balon itu, malah tertarik sama si rok. Kalau kata mama. Cuma kan aku masih kecil nggak ngerti. Iya. Nah, jadi pas udah tertarik sama gituan. Ketika sampai di rumah, aku minta dibeliin gituan dari pasar, sampai di rumah nggak dikasih. Namanya orang tua kan nggak, lu kan cowok, masuk gue beliin gituan. Nggak mungkin dong gitu kan. Sampai di rumah pun, akhirnya aku ngerengek. Ayah waktu itu masih kerja, belum pulang. Ngerengek. Sama mama, udah tuh, biarin sih Kak cobain gitu kan. Aku cobain, udah aku diem segala macam kan, udah nggak nangis lagi. Ketika udah ayah pulang, ayah ngomel mama, lu apa-apaan sih, anak lu kan cowok, lu dikasih gitu, nggak apa-apa dia nangis mulu biar diem gitu kan. Sampai ayah aku ngoceh, namanya orang tua gitu kali ya, nggak mau anaknya seperti itu kan. Jadi pas udah diocehin kayak gitu, aku disuruh aku buka tuh. Selang itu malam ya Mi kejadiannya. Besokannya aku sakit nggak tahu kenapa kata mama gitu kan. Tiba-tiba sakit aja. Dapat 2 hari aku dibawa ke klinik, dulu zamannya mantri. Dibawa ke mantri, nggak sembuh kata mantri. Lu mah ini nggak ada sakit apa-apa ibu. Mau ngapain, paling juga anak sumeng gitu kan. Ya udah dibawa. Terus udah gitu masih sakit lagi. Beberapa hari kemudian dibawa lagi ke puskesmas. Nggak ada apa-apa juga sakitnya. Mama aku aneh gitu kan, takutnya namanya orang tua dulu mungkin dipikirnya aku kena guna-guna atau gimana orang tua dulu kan. Sampai akhirnya dibawa ke orang bukan orang pintar sih, kayak ustadz gitu kan. Ustadz ngomong, "Bu, ibu mah nggak usah repot-repot bawa anak ini ke dokter, ke rumah sakit kemana." Gitu. Enggak bencong juga. Oh belum, kan dokternya ngomong gitu, kayaknya anaknya bencong. Bukan dokter, ulamanya. Ulama, apalagi ulama udah tahu. Apa sih ustadz? Si ustadz itu bilang kayak gini, "Bu, anak ibu mah nggak sakit, nggak usah dibawa kemana-mana, dia mah cuma pengennya doang gitu kan." Dari situ mamaku mikir pengennya. Oh iya, gue inget. Dibeliin lah rok itu, baru aku sembuh. Oh, berarti dari situ mamaku udah berpikir, oh anak gue beda. Bencong. Beda, jangan Oh, beda. Anak gue beda, jangan bencong. Iya. Berarti orang tua dan keluarga udah tahu dong. Sekarang udah tahu wujud aslinya begini. Semua keluarga kampung aku udah tahu semua. Keluarga besar aku tahu. Kamu sekarang single atau punya pacar? Punya pacar. Cowok? Iya cowok lah. Cowok. Sejak kapan pacaran? Lama, udah 12. Mau jalan 12 tahun. Sama dia aja nggak pernah selingkuh, nggak pernah apa? Enggak sih. Ini cowoknya Noro.
Tapi kalau selingkuh sih iya, teman maksudnya selingkuh itu dalam arti kata terima BO ya. Oh, pacar tahu kalau kamu terima BO? Enggak, dia nggak tahu lah, jangan sampai tahu. Lah ini kalau di sini gimana? Kan mami mesti mancing, dipancing. Itu apa? Sejak kapan kamu bindeng? Jangan dipancing. Kayaknya kamu COVID-nya nggak sembuh-sembuh deh, Omikronnya. Aku mah dari lahir sih COVID. Oh iya. Makanya udah kebal lah namanya COVID nggak bakal kena. Mana ada sih COVID kena bencong. Iya makanya kan kalau kamu lihat berita ya, yang meninggal gara-gara COVID tuh nggak ada yang Nggak ada bencong, bener nggak? Nggak ada. Laki kalau nggak laki beneran, perempuan beneran. Makanya jangan nggak jadi ada laki jadi bencong. Nggak ada kan berita bencong mati gara-gara COVID gitu. Iya, nggak makanya ada. jangan jadi laki jadi bencong ya. Iya benar. Jauh dari sakit. Oh jadi kamu pacaran 12 tahun? 12 tahun. Dan pacar kamu nggak tahu kalau kamu open BO? Enggak sih selama 12 tahun ini. Pernah sekali kepergok sama dia. Itu pun aku masih aktif sama tamu aku yang dulu yang di Taman Lawang ya. Maksudnya dalam Ini cowoknya ini normal atau memang sakit? Normal, dia duda. Cowok asli. Duda anak 2. Mohon maaf aku mau tanya, kamu udah ditebas belum? Apanya? Otongnya? Belum. Oh belum. Kenapa kamu nggak kepikiran mau tebas kayak yang lain-lain? Gini Mi, sebenarnya kalau untuk kepikiran dari awal aku kerja yang aku bilang kerja di Alex itu sampai saat ini mungkin sampai Alex tutup itu mungkin aku bisa ngumpulin untuk merubah semua gitu. Kalau aku mau egois. Tapi kan di sini konteksnya aku tulang. Tapi kamu mau? Sejujurnya mau, cuman bukan ngebedah ya, enggak. Maksudnya mau untuk perawatan kayak lebih gitu. Tapi kalau untuk ngebedah aku enggak. Oh, kalau potong enggak? Enggak akan. Toket diisi? Aku terapi hormon kan dari dulu SMA. Oh, berarti itu dari hormon? Oh, iya. Belum pasang silikon atau Belum, apa? silikon maksudnya silikon Iya, untuk tetong. implan. Iya. Enggak. Aku Kenapa masih kamu nggak kepikiran untuk tebas kayak yang lain? Enggak mau. Kenapa? Iya, Kan katanya mau jadi wanita seutuhnya. Gini loh, setiap manusia itu kan punya keinginan ya. Tapi keinginan itu kan belum tentu pernah dilancarkan sama yang Maha Kuasa. Ketika aku punya keinginan untuk ditebas apa segala macem, ini badan titipan Tuhan. Jadi segila-gilanya aku walaupun aku udah ngerubah kayak gini, ya sadarlah aku lahir laki. Kodratnya. Meninggal pun aku pengen seperti itu. Betul. Nah berarti pacar kamu ini kan cowok asli, duda. Kenapa bisa kepincut sama war kayak kamu? Panjang ceritanya. Bisa disingkatin nggak? Oke. Udah ngasuk nih. Gini. Awal ketemu itu gini loh, ini jujur nih ya. Dia tuh ketika kita udah tinggal bareng, aku kan selalu nanya ke dia. Tapi dia tahu nggak kamu war dari awal? Awalnya sih nggak tahu. Terus? Dia ketemu aku tuh pas kita aku lagi nari yang aku terima job nih. Aku nari di Senayan. Dia anak motor kan. Jadi pas ketika aku nari itu di acara motor dia. Aku nari. Jadi pas lagi nari itu dia kayak kalau kata dia nih, dia merhatiin apa segala macam. Namanya kita kan banyak orang ditonton, aku nggak merhatiin dong. Nah ketika udah selesai aku pulang, CEO aku tiba-tiba bilang ada yang minta nomor lu. Dulu zamannya Asia. Ada yang minta nomor lu, siapa kak gitu. Nggak tahu, kasih nggak gitu. Kasih aja gitu, namanya aku dulu masih single kan. Terus pas dikasih kita kontekan tuh. Dapat dia tiba-tiba ngechat kan. Ya, ini aku yang minta nomor kamu dari si ini. Oh ya udah gitu. Kenapa gitu? Aku pikir dia awalnya mau bertamu gitu, ngasih aku kerjaan kan. Cuman ternyata, tapi sebelum ketemu itu aku jujur aku bukan cewek. Aku transgender, aku female gitu kan. Masa sih nggak percaya gue gitu kan? Ya udah akhirnya kita ketemu. Pas kita ketemu dia baru percaya. Karena aku pribadi. Kamu liatin itunya kamu emang? Enggak lah. Nah, terus? Ya aku pribadi aku ngomong, aku memang nggak pernah percaya sih sama yang namanya cowok ya, apalagi karena kamu cowok. Maksudnya nggak pernah percaya sama yang namanya perasaan cowok ke transgender tuh tulus, nggak pernah percaya. Mungkin hanya nafsu gitu kan. Nah setelah itu ngelihat pembuktiannya dia nih ya, ngeliat terus ngajak ketemu pas segala macam. Basicnya aku tuh memang suka sama anak kecil. Pas udah ketemu itu, aku bisa lulus sama dia karena dia bawa anak. Jadi ketika dia bawa anaknya, aku sebenarnya sih kalau dibilang jatuh cinta belum, aku lebih cinta ke anaknya. Jadi sekarang kamu pacaran tinggal sama anaknya juga? Enggak, mereka kan udah dewasa, jadi kayak seminggu sekali tuh, Sabtu Minggu baru. Tapi anaknya tahu nggak kalau kamu female? Selagi manggil kamu apa? Uncle? Om?
Datu. Oh, Mas. Ya apa? Makanya Ya, aku mau tahu. Belum dijawab udah dijawab dulu. Manggil tante. Oh tante, kamu bilang nggak ke anaknya kalau kamu Himel? Kalau waktu pertama masih mereka umur-umur dari kecil itu aku belum ngomong lah. Ketika mereka udah umur belasan kayak umur dari SD mau ke SMP baru aku kasih penjelasan ke mereka. Kalau aku bukan tante yang sesungguhnya gitu. Terus shock nggak mereka? Enggak sih, karena memang udah terbiasa sama aku. Kan dia dari kecil tuh udah aku yang ngurus. Oh. Udah aku yang. Tapi tetap ewong kan sama bapaknya? Ih, jangan diomong juga di sini. Mau terus ngapain? Iya, ngewong. Ya, ngewong kan? Oh, bisa bertahan 12 tahun gimana sih ceritanya? Saling percaya aja sih. Saling percaya maksudnya dalam arti kata gini loh. Aku di sini pribadi, gue tuh bencong, ya. Jadi gue pacaran sama laki. Gue nggak pernah ngasih gue nggak pernah membatasi lo mau bergaul sama siapa, lo mau kenalan sama siapa, lo mau cari yang lebih dari gue pun silakan, karena emang dasarnya gue di sini aku di sini hadir cuma buat ngisi lo. Gitu. Jadi kalau kamu mau cari yang kasarnya bener, silakan, nggak apa-apa, aku nggak pernah ngelarang. Karena apa? Konteks kamu punya keturunan, kamu punya anak, otomatis ketika anak kamu besar, mereka kan 2 anak, mereka tuh butuh sosok ibu yang sesungguhnya. Gak mungkin dong terus-terusan lu sama gue. Masyarakat tuh ngeliat gue apa sih gitu. Kalau anak mungkin karena mereka terbiasa sama gue, mereka terima. Oh, emaknya bencong segala macam, kan gak enak. Itu ganggu psikis anak mereka, anak dia. Jadi aku bilang gak apa-apa. Gak pernah membatasi kamu untuk mencari yang lebih dari aku, gak pernah membatasi kamu untuk berkelanjutan rumah tangga lagi, asal bener-bener untuk selamanya. Kamu udah gagal kesekian kali. Berarti kamu tipikalnya yang nggak egois orangnya ya? Memang aku mah nggak pernah mau. Oke. Katanya kamu ini bukan anak kandung ya? Iya. Anak siapa kamu? Nggak tahu sih, kalau kata orang tua, kata si mama bilang dulu mama masih muda tuh punya teman dekat gitu kan. Nah, dia itu janda katanya ya, dia itu janda, cuman sampai bisa giniin aku karena pacaran dulu mah, tapi nggak dinikahin apa segala macem. Terus akhirnya hamil dan keluarlah aku gitu. Karena dia udah punya banyak anak, akhirnya mama aku bilang udah sini gue yang ngurus. Itu sih orang tua. Tapi sampai sekarang kamu ketemu sama orang tua asli kamu nggak atau belum? Nggak ada niat untuk mencari orang tua kandung? Nggak pernah mau. Kenapa? Karena dengan orang tua yang ada buat aku sekarang itu udah lebih dari cukup. Aku nggak pernah mau cari orang tua asli. Lu nggak pernah tahu gue keluar dari kecilnya aku sampai saat ini pengen ngerasain kasih sayang orang tua berat tuh. Lu nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi dari orang tua angkat kamu yang ini itu udah lebih dari cukup. Ngerasain kasih sayang nggak? Udah lebih dari cukup. Tapi kenapa harus kamu yang ngerawat? Emang orang tua angkat kamu nggak punya anak? Ya, namanya anak orang tua nggak semuanya bisa ini, Kak. Anak kandung itu kadang ke orang tua balik lagi ke pikirannya mereka. Aku nggak pernah bisa nebak, nggak pernah bisa tahu. Hanya mereka yang tahu gimana cara mereka ngerawat orang tua atau mendedikasikan perhatian mereka ke orang tua. Aku nggak pernah tahu. Cuman dengan cara ini aku nunjukin budi yang dikasih ke aku tuh belum bisa aku balas. Walaupun aku sekedar anak angkat, ya ini yang bisa aku kasih buat kalian gitu loh. Sampai akhirnya aku bilang, Ma, orang tua aku sih nggak pernah ngebedain aku anak angkat atau bukan ya, Ma. Cuman aku selalu bilang, Ma, jangan pernah bedain aku sama yang lain. Mama nggak pernah bedain lu sama yang lain. Mau seburuk apapun, lu mau hina apapun hidup lu, ya lu anak gue. Lu anak gue. Gue yang ngerawat lu, gue yang nyebokin lu, gue yang netein lu, tetap lu anak gue. Jadi kalau ditanya untuk cari orang tua kandung, aku nggak pernah mau dan nggak akan pernah mau.
Jadi ya udahlah ya. Enggak, ya udah. Yang lalu biar berlalu gitu kali ya. Oke. Terus kamu kalau paling sedih kalau ingat apa? Ingat orang tua, mama udah. Karena mama udah single parent. Yang angkat ini. Kenapa? Kasian Kak. Maksudnya gini loh, kita tuh 7 bersaudara. Cowok aku. Bencong. Enggak, tim. Ya kan cowok. Cowok cewek, bencong cewek. Puas. Iya. Iya. Nah, jadi dari sekian anak ini, ya cuman aku sih dari aku pribadi ya, aku berpikir karena aku ngeliat kan, cuma aku yang peduli, cuma aku dan adik aku ya yang selalu peduli, yang selalu ada gitu. Mama butuh ini, lari ke kita. Mama butuh itu, lari ke kita. Bahkan gini loh Kak, kadang kalau aku video call sama, aduh pengen nangis Kak. Sedih kalau ngomong kayak gini mah. Aku kan tinggal di Jakarta, Mama di Bekasi. Nggak bisa untuk terus-terusan aku pulang pergi kan. Sebenarnya tuh aku kangen gitu, aku paling deket sama Mama, aku kangen, pengen. Ketika capek tuh kayak rasa pengen, Mah, aku capek. Mah, aku kangen. Itu tuh nggak bisa diungkapin karena aku nggak pernah mau ngeliat orang tua nangis. Nggak pernah mau ngeliat orang tua. Mama ya aku tuh karena ayah udah nggak ada kan. Nggak pernah mau ngeliat mama nangis. Jadi sebisa mungkin kalau aku video call tuh aku nangis dulu sampai nangis aku keluar, sampai nangis akunya hilang ya baru aku video call. Nggak pernah mau dinunjukin gue capek cari duit, gue capek sono sini, gue capek disiksa orang. Nggak pernah mau cerita, aku pendam sendiri. Ketika kangen itu aku pengen video call aja harus nangis dulu, selesai nangis baru aku berani video call. Kenapa? Setiap kali aku video call orang tua aku tuh pasti nangis ngeliat aku. Mama tuh pasti nangis. Jadi nggak mungkin kalau mama nangis aku timpalin nangis, kan kesian. Jadi akunya nangis dulu sampai akunya puas baru mama nangis. Sih. Apa yang mau disampaikan buat ibu angkat? Jangan bilang ibu angkat, itu ibu aku. Iya, ibu kamu. Mama, jangan pernah nangis kalau video call karena aku nggak pernah bisa lihat mama nangis. Aku nggak mau lihat mama nangis. Aku capek. Udah aku capek, terus aku harus lihat mama nangis, itu nggak enak batin. Lihat mama nangis itu nggak enak batin. Cuman nggak berani ngomong. Aku sayang mama. Sehat terus, Mah. Cuman mama yang aku punya udah gak ada ayah. Jangan pernah nangis. Udah, itu aja. Amin. Mudah-mudahan kamu selalu dikasih kesehatan ya. Amin. Mudah-mudahan kamu dikasih pekerjaan yang lebih baik lagi. Amin. Sampai kamu bisa membahagiakan orang tua yang sudah membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang. Amin. Oke Anya, yang bukan Geraldine? Iya. Lu jangan sedih-sedih. Kalau yang penting kita punya niat baik, insya Allah Allah kasih jalan. Mau bagaimanapun itu, yang penting manusianya harus sabar dulu. Kadang-kadang tuh Allah suka nguji lagi. Gue bikin sulit aja dulu nih, gimana? Lu masih inget gua nggak gitu? Kadang-kadang orang udah dibikin sulit, tetap aja males kan? Ya oke. Anya, terima kasih sudah mau mampir ke Opera Entertainment ya. Semoga Lebaran bisa kumpul bareng di Jember. Amin ya Allah, amin. Di kampungnya Mas Anang Hermansyah kan itu? Iya kan? Iya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Opera Entertainment. Tapi sebelumnya ada sedikit quotes ini ya untuk kalian semua. Ikatan darah kadang belum tentu bisa menjadi keluarga. Namun ketulusan dalam melindungi dan memberi justru dapat menghadirkan ikatan yang lebih dari sekedar keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan Opera Entertainment untuk episode kali ini di bulan Ramadan. Terus saksikan Opera Entertainment apalagi yang A Night with Nikita.
Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah